ketua kelas pimpin doa. Marilah kita menyiapkan hati yang pandai untuk berdoa. Kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita melanjut ke tahap berikutnya sebagai bukti cinta kita kepada bangsa dan negara, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan. Satu orang silakan pimpin. Pemuda pemudi 3. Baru pemuda pemudi Indonesia, tahan maju musisi terhadap nusa, mencari tanggunganmu terhadap nusa. Sebelum kita menjalankan kegiatan ini, agar kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar, marilah kita melakukan ice breaking. Bisa? Bisa. Silakan ikuti perkataan ibu ya. Ya. A B C D. A B C D. Bukan sesungguhnya. Bukan sesungguhnya. Maju mundur. Mundur maju. A B C D. A B C D. Sesungguhnya. Sesungguhnya. Kiri kanan. Kiri kanan. Oke, silakan duduk. Terima kasih. Kalian, mungkin ada yang tidak hadir. Terus terima kasih karena sudah ikut mengikuti kegiatan layanan ini. Dan sekarang Ibu Guru akan menyampaikan tujuan Ibu masuk di dalam kelas. Apa tujuannya? Tujuan ini untuk memberikan layanan klasikal dengan topik penentuan sekolah lanjutan. Dengan topik ini, kalian bisa menentukan jenis-jenis sekolah. Jenis-jenis sekolah lanjutan. Terus, kalian bisa mengenal jurusan-jurusan yang ada di sekolah lanjutan. Yang ketiga, setelah tamat dari SMP, kalian dapat persiapan bagaimana menuju ke sekolah lanjutan. Oke, sebelum Ibu menjelaskan langkah-langkah selanjutnya, Ibu akan membagikan LKPD. Apakah sudah tahu LKPD? Tahu. Lembar kerja peserta didik. Sebelum kalian mengerjakan LKPD itu, nanti Ibu akan membuat kelompok menjadi 4 kelompok. Sebelum itu, Ibu akan menayangkan video tentang topik penentuan sekolah lanjutan. Kalian harus cermati itu, dan dari situ kalian akan mengerjakan pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD. Oke. Video ini membahas tentang berbagai jenis sekolah menengah tingkat atas seperti SMA, SMK, dan MA, apa perbedaannya, serta bahan pertimbangan untuk membantu kalian memilih jenis sekolah tersebut. Terlebih dahulu, yuk kita cek. Kita mulai dari sekolah menengah atas atau SMA. Sekolah menengah atas adalah sekolah umum yang ditempuh oleh para siswa lulusan SMP dan sederajat, yang terdiri dari kelas 10 hingga kelas 12, serta merupakan tingkatan wajib dalam program wajib belajar 12 tahun. Dalam jenjang ini, fokusnya adalah pembelajaran secara umum yang terdiri atas berbagai bidang ilmu dengan cakupan yang luas. Di jenjang SMA, kamu nantinya akan memilih lagi pengelompokan mata pelajaran berdasarkan minat serta kemampuan akademis. Di kurikulum KTSP 2006, pengelompokan tersebut dinamakan penjurusan dan dilakukan di kelas 11
Sedangkan di kurikulum 2013, pengelompokan tersebut dinamakan dengan peminatan dan sudah dimulai dari kelas 10. Penjurusan atau peminatan di jenjang SMA ini ada 3, yaitu pertama ada ilmu pengetahuan alam. Penjurusan atau peminatan ini lebih fokus kepada mata pelajaran ilmu alam yang spesifik diajarkan adalah fisika, kimia, dan biologi. Adapun matematika yang ada dalam penjurusan ini juga dirancang spesifik untuk lebih cocok dengan ilmu alam. Kedua ada ilmu pengetahuan sosial. Penjurusan atau peminatan ini terfokus kepada mata pelajaran ilmu sosial dan humaniora. Yang spesifik diajarkan adalah ekonomi, geografi, sejarah, serta sosiologi dan antropologi. Matematika yang ada dalam penjurusan ini juga ada, tetapi lebih dirancang untuk lebih sejalan dengan ilmu sosial dan humaniora. Kemudian yang ketiga ada ilmu bahasa. Penjurusan atau peminatan ini terfokus kepada mata pelajaran bahasa dan sastra, seperti bahasa dan sastra Indonesia, bahasa dan sastra Inggris, 1 bahasa asing wajib, serta 1-2 bahasa asing pilihan. Nah, untuk jenjang SMA, selain mata pelajaran spesifik yang kamu dapatkan dari penjurusan atau peminatan di atas, ada juga mata pelajaran wajib seperti pendidikan kewarganegaraan, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, prakarya atau seni budaya, dan keterampilan, serta mata pelajaran lainnya. Wah, banyak juga ya yang dipelajari di jenjang SMA. Betul banget, cakupan bidang ilmu tersebut. Kita lanjut ke sekolah menengah kejuruan atau SMK. Nah, kalau SMA sifatnya umum, maka SMK ini jauh lebih spesifik. Perbedaan yang paling mencolok antara SMA dengan SMK adalah porsi teori dan porsi praktiknya. Di jenjang SMA, teori cenderung lebih banyak dari praktik. Sedangkan di SMK, praktik jauh lebih banyak daripada teori. Jenjang SMK juga menitik beratkan pada persiapan siswa untuk menghadapi dunia kerja. Jadi secara umum, SMK lebih mengasah skill ketimbang SMA. Nah, mirip seperti SMA, SMK juga memiliki penjurusan, tetapi jumlah penjurusan yang ada ini lebih banyak. Kalian bisa cek apa saja contoh jurusan di bawah ini. Ada banyak banget kan? Ini belum semua dari sekian banyak yang ada lagi, Gen Sukses tidak mungkin jelasin secara detail satu persatu dari jurusan yang ada ini. Kalau kalian tertarik pada salah satu jurusan yang memang sesuai minat dan bakat sahabat Gen, maka kalian bisa pelajari terlebih dahulu jurusan-jurusan tersebut sebelum mengambilnya di kemudian hari. Dan tentunya untuk ketersediaan jurusan, setiap sekolah dan wilayah daerah tentu berbeda-beda. Jadi jangan lupa untuk mencari informasi tersebut pula, Gen. Tapi kalau aku masuk SMK, nanti nggak bisa kuliah dong. Nggak punya gelar, dan karirnya gitu-gitu aja. Jangan salah ya sahabat Gen. Lulusan SMK pun bisa lanjut ke perguruan tinggi kok. Yang membedakan SMK dengan SMA biasanya hanya masalah bidang yang ingin kalian perdalam. Kalau dari SMA, pilihan jurusan kuliahnya memang lebih luas. Karena memang di SMA kalian belajar berbagai bidang ilmu yang cakupannya luas. Sedangkan di SMK, pilihan jurusan kalian lebih terbatas karena memang keahlian dan ilmu yang kalian dapatkan sudah spesifik. Jadi tidak bisa punya banyak pilihan jurusan. Meski demikian, Gen Sukses perlu tekankan bahwa lulusan SMK tetap bisa melanjutkan ke jenjang perkuliahan. Kita lanjut pada sekolah MA dan MAK. Madrasah Aliyah dan Madrasah Aliyah Kejuruan sebenarnya mirip banget dengan SMA dan SMK. Namun ada kekhasan tersendiri untuk Madrasah Aliyah dan Madrasah Aliyah Kejuruan ini, yaitu adanya penambahan porsi untuk pendalaman pembelajaran agama Islam. Di kedua jenjang ini, peran Kementerian Agama juga jauh lebih besar karena turut menentukan bahan ajar dalam pendidikan agama Islam. Mata pelajaran yang spesifik dalam jenjang ini adalah yaitu Al-Quran dan Hadis, Akidah dan Akhlak, Fikih, Sejarah Kebudayaan Islam, dan Bahasa Arab. Perlu diketahui madrasah tidak hanya mencetak kader intelektual profesional, tetapi juga kader muslim yang berintegritas, berkarakter, dan berakhlak mulia. Jadi aku pilih jenjang yang mana dong?
Nah, kalau ini kembali ke diri sahabat Gen sendiri. Kalau kira-kira kalian belum menentukan bidang ilmu yang ingin kalian pelajari secara pasti, saran Gen Sukses sebaiknya kalian masuk ke SMA. Nah, kalau sahabat Gen sudah kebayang nantinya mau berkarir di mana dan minat dengan bidang ilmu tertentu, maka sebaiknya kalian masuk ke SMK. Sedangkan untuk madrasah aliyah dan madrasah aliyah kejuruan, menurut Gen Sukses ini cocok banget buat kalian yang pengen mendalami agama Islam secara lebih mendalam. Karena pendalaman pengetahuan agama seperti yang diajarkan di MA tidak akan kalian dapatkan secara keseluruhan di SMA, apalagi di SMK. Pastinya sih ada plus dan minus dari setiap jenjang. Namun, Gen Sukses sering banget nemuin siswa yang cenderung masih memandang SMK sebelah mata dan kurang bagus dibandingkan dengan SMA. Dalam pandangan umum, cukup banyak yang menganggap bahwa kualitas SMK sangat tidak merata, tidak seperti dengan SMA. Sebenarnya ini nggak salah juga. Namun, meski kualitas SMK masih sangat bervariasi, ini tergantung sepak terjang sekolahnya. Ada satu keunggulan SMK yang patut kalian pertimbangkan, yaitu kesempatan dan relasi dalam dunia kerja. Hampir semua SMK sudah memiliki link ke perusahaan-perusahaan tertentu. Jadi setelah lulus SMK, kalian bisa lebih mudah untuk melamar di perusahaan-perusahaan yang bekerja sama dengan berbagai SMK tersebut. Bahkan saat kalian praktik, biasanya kalian akan praktik dan magang di perusahaan-perusahaan itu loh. Namun kalau kalian lebih pingin ada challenge dalam pilihan tempat berkarir nantinya, maka SMA adalah pilihan yang lebih tepat. Pada akhirnya, semua keputusan tetap ada di tangan kalian dengan persetujuan orang tua tentunya. Pastikan juga sahabat Gen sudah cari tahu secara lebih mendalam untuk sekolah mana yang akan kalian pilih nantinya. Sekali lagi Gen Sukses ingatkan, lebih baik tidak memilih sekolah karena ikutan teman atau hanya karena popularitas dan prestasi dari sekolah itu aja ya. Ingat, keputusan kalian pribadi akan menentukan masa depan kalian sendiri. Sekarang kita membentuk kelompok. Silakan cari kelompok masing-masing. Sudah membagikan LKPD-nya tadi toh? Silakan kamu diskusikan pertanyaan yang sudah ada di LKPD. Silakan diskusi. Kamu diskusikan apa kamu ini? Itu juga yang dikatakan. Kelompok satu. Jenis-jenis sekolah? Masa kamu tidak tahu jenis-jenis sekolah lanjutan? Silakan tulis di situ sesuai dengan diskusi kamu. Kelompok dua. Bagaimana? Sekarang diskusi. Tulis lagi di sini apa yang sudah dicek. Tapi kalau diskusi. Saya beri kesempatan 10 menit ya.
Ya, waktunya sudah selesai. Sekarang diskusi kalian mulai dari kelompok 1. Silakan. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Tuliskan jenis-jenis sekolah lanjutan setelah tamat SMP, jelaskan masing-masing. 1. SMA atau sekolah menengah merupakan salah satu jenis sekolah yang dapat dimasuki setelah SMP. Sekolah menengah atas mengutamakan kesiapan siswa melanjutkan pendidikan pada jenjang pendidikan lebih tinggi dalam rangka mempersiapkan siswa memasuki pendidikan. 2. Sekolah menengah kejuruan atau SMK yang dulu akrab di telinga kita dengan sebutan SMEA dan STM merupakan salah satu jenis sekolah menengah yang dapat dimasuki setelah SMP. Sekolah menengah kejuruan bertujuan untuk A. Menyiapkan siswa untuk memasuki lapangan kerja serta mengembangkan sikap profesional. B. Menyiapkan siswa agar mampu memilih karir. C. Menyiapkan tenaga kerja tingkat menengah dan mengisi kebutuhan dunia usaha. 3. Adalah salah satu sekolah yang dapat dijadikan pilihan selepas SMP. Yang membuat sekolah ini sedikit berbeda dengan SMA adalah adanya penambahan pelajaran agama seperti bahasa Arab. Semua itu dilakukan untuk membekali ilmu agama agar seimbang dengan ilmu dunia. Terima kasih. Kami dari kelompok 1. Oke. Ada tanggapan dari kelompok lain? Ada? Tidak ada. Berarti kelompok 1 bagus. Silakan tepuk tangan. Ya, lanjut kelompok 2, silakan presentasikan hasil diskusinya. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Ada 3 jurusan di SMA yaitu Ilmu Pengetahuan Alam. Mata pelajaran yang menjadikan ciri program ini seperti fisika, kimia, biologi, matematika peminat yang mendukung dengan kemampuan numerikal, skolastik, relasi ruang, serta memiliki motivasi diri yang tinggi. Untuk jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial, mata pelajaran yang menjadi ciri jurusan ini adalah ekonomi, sosiologi, geografi. Pada program IPS ini juga dibutuhkan bakat numerikal, verbal, serta penalaran yang tinggi. Jurusan bahasa yang menjadi ciri dari program tersebut adalah Bahasa dan Sastra Indonesia, Bahasa dan Sastra Inggris, serta penambahan bahasa asing lain seperti Bahasa dan Sastra Jerman atau Bahasa dan Sastra Jepang dan antropologi. Muatan materi lebih banyak daripada praktek pada jenjang SMA dengan komposisi 90/90%. Itu saja dari kami. Sekian dan terima kasih. Ada tanggapan dari kelompok lain? Ya, Tidak ada lagi. Berarti kelompok 2 bagus. Silakan. Silakan presentasikan hasil diskusinya. Selamat pagi. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Tuliskan jurusan-jurusan yang ada di SMK yang kamu ketahui. Yang pertama ilmu teknik, yang kedua ilmu pertanian, yang ketiga ilmu yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga, yang keempat ilmu yang berkaitan kelautan, yang kelima ilmu yang berkaitan dengan farmasi, yang keenam ilmu yang berkaitan dengan ekonomi atau akuntansi, yang ketujuh ilmu yang berkaitan dengan komputer, dan masih banyak lagi yang semuanya bertujuan untuk mempersiapkan calon tenaga kerja siap pakai sesuai dengan bidang dan keahlian masing-masing yang dibutuhkan dunia usaha. Contoh, sekolah analis kimia, sekolah farmasi, sekolah perikanan, sekolah perkapalan, sekolah kelautan, sekolah perawat kesehatan atau SPK, sekolah menengah kesejahteraan keluarga atau SMKK, sekolah ekonomi atau akuntansi, sekolah tata boga, dan lain-lain. Sekian dan terima kasih. Bagaimana? Ada tanggapan? Tidak. Berarti kelompok 3 bagus. Silakan.
LP yang kamu ketahui. Madrasah Alia ini memiliki 4 jurusan, yaitu yang pertama, program matematika dan ilmu alam atau MIA. Yang kedua, program ilmu-ilmu sosial atau IIS. Yang ketiga, program ilmu budaya dan bahasa atau IBB. Yang keempat, ilmu-ilmu keagamaan atau IIK. Itu saja dari kami. Sekian dan terima kasih. Ada tanggapan dari kamu lain? Berarti sangat bagus. Silakan kasih applause untuk mereka. Nanti ada satu lagi, yaitu setelah tamat SMP apa yang harus kamu persiapkan? Terima kasih kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Setelah tamat SMP, apa yang harus Anda persiapkan untuk melanjutkan pendidikan di sekolah menengah? Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam memilih sekolah, yaitu mempersiapkan diri sedini mungkin, melihat prestasi akademik selama kalian belajar di sekolah menengah pertama dapat diketahui melalui nilai rapor semester 1 hingga semester 5. Keadaan sekarang sudah berubah. Sistem PPDB pun berubah. Jika dulu nilai ujian nasional menjadi dasar seorang menentukan sekolah lanjutan, sekarang nilai raporlah yang menjadikan dasar. Tentunya ada serangkaian tahapan yang harus dilakukan sebelum mendaftar, yaitu rapor yang sudah diverifikasi oleh siswa. Pertimbangkan bakat yang kalian miliki, karena setiap siswa memiliki bakat yang tidak sama antara satu dengan lainnya. Kalian akan dapat nyaman dan berkembang dengan baik jika memiliki sekolah lanjutan sesuai dengan bakat dan minat kalian. Berbicaralah dengan orang tua sebaik mungkin. Itu saja dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Bagaimana? Ada tanggapan? Silakan kasih tepuk tangan untuk. Sekarang Ibu menjelaskan diskusi yang kalian tadi presentasikan ya. Yang pertama itu agar kita dapat memilih jurusan jenis-jenis sekolah yang ada di sekolah lanjutan. Yang kedua, kita dapat memilih jurusan-jurusan yang kalian mau sesuai dengan bakat dan minat yang ada di dalam diri kalian. Yang ketiga, kita juga dapat mempersiapkan diri untuk melanjutkan ke sekolah lanjutan tingkat atas. Mempersiapkan diri yang bagaimana? Menentukan tujuan setelah lulus SMP. Tujuannya bagaimana? Nah, tujuan bahwa kamu bisa menentukan sendiri. Kamu mau pilih SMA, SMK atau MA. Kamu yang sendiri tentukan. Yang kedua, sedini mungkin kamu bisa melihat nilai akademiknya, nilai bukan hanya karena kamu punya bakat dan minat, bukan karena kamu bisa ambil keputusan bahwa kamu harus masuk di SMA atau SMK, tapi sedini mungkin kamu persiapkan diri untuk melanjutkan ke sekolah lanjutan tingkat atas. Yang ketiga, memiliki bakat minat yang ada di dalam diri. Kalau punya bakat minat yang ada di dalam diri, ya, kamu bisa tentukan sekolah mana yang kamu pilih. Misalnya kamu punya bakat minat di tata boga, kamu bisa pilih sekolah mana yang saya pilih. Kalau kamu bisa di mesin, kamu bisa pilih sekolah mana yang akan kamu lanjutkan. Yang terakhir, kamu bisa komunikasi dengan orang tua. Harus berkomunikasi dengan orang tua. Karena bukan karena paksaan orang lain atau paksaan orang tua kamu menentukan sekolah pilihan. Kamu yang menentukan, bukan orang tua. Tapi harus komunikasi yang baik dengan orang tua. Bukan karena paksaan teman juga. Kamu yang memutuskan dan bisa berkomunikasi baik dengan orang tua. Ya, sebelum itu saya akan memberikan pertanyaan. Apa kesimpulan kamu dari
kegiatan layanan yang diberikan. Mana? Ya. Kami bisa mengetahui jurusan-jurusan di sekolah lanjutan. Oke. Yang lain? Kami bisa menentukan dan memutuskan sekolah lanjutan yang akan dipilih. Baik. Apa pesan dan kesan kamu dengan kegiatan ini? Mungkin ada yang tahu? Saya senang sekali dengan kegiatan ini. Saya bisa mengenal jurusan-jurusan yang ada di sekolah lanjutan. Bagaimana yang lain ada? Tidak ada, hanya satu orang saja yang senang. Oke, mari kita tepuk tangan untuk teman-teman. Berikutnya, terima kasih kalian sudah mengikuti kegiatan ini. Saya sangat baik. So, kita akhiri kegiatan ini. Mungkin ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Ada? Kalau gitu kita akhiri dengan doa. Satu orang atau ketua kelas yang memimpin doa. Oleh ketua kelas. Marilah kita menyerahkan hati yang pantas untuk berdoa. Kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi di